Pernahkah terlintas di benak Anda, di sela-sela kesibukan sehari-hari, seandainya saya di masa depan, 10 atau 20 tahun lagi, bisa berbicara kepada diri saya yang sekarang, kira-kira apa yang akan dia katakan? Hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan, seolah-olah pesan ini datang dari masa depan untuk Anda. Ini bukan sekadar pendapat pribadi saya, melainkan kumpulan suara hati yang tulus dari para orang tua yang telah melewati usia 80 tahun. Mereka membayangkan, seandainya bisa bertemu kembali dengan diri mereka di masa lalu, inilah hal-hal yang sangat ingin mereka sampaikan. Berbagai pengakuan jujur tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan kala itu bisa menjadi penunjuk jalan yang berharga agar Anda tidak menyesal di kemudian hari. Saya harap Anda bersedia meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan agar kelak Anda bisa berkata dari lubuk hati, "Syukurlah saya menjalani hidup seperti ini." Semoga cerita ini bisa menjadi titik balik yang mengubah hari esok Anda menjadi lebih cerah. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang bagaimana menjaga tubuh Anda. Mereka yang telah berusia 80 tahun ke atas selalu mengatakan satu hal yang sama, yaitu tubuh tidak lagi bisa bergerak sesuai keinginan. Persiapan fisik itu harus dimulai sekarang juga, itu yang paling penting. Saat bangun tidur pinggang terasa nyeri, atau harus berpegangan tangan saat hendak berdiri dari kursi, bahkan tangga yang dulunya biasa saja kini terasa menakutkan. Perubahan-perubahan kecil seperti itu, suatu hari nanti, bisa merenggut kebebasan Anda secara tiba-tiba tanpa ampun. Namun sebenarnya, hal-hal seperti ini tidak datang mendadak. Proses penurunannya dimulai secara diam-diam, namun pasti sejak usia 50-an atau 60-an. Masa otot, jika tidak dilatih, akan mulai berkurang sedikit demi sedikit sejak akhir usia 40-an, dan saat memasuki usia 70-an, penurunannya akan secepat batu yang menggelinding menuruni bukit. Bagi Anda yang merasa, saya masih sehat-sehat saja, justru harus lebih berhati-hati. Memulainya saat tubuh masih terasa bugar adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk diri Anda 10 tahun mendatang. Tidak perlu repot-repot pergi ke pusat kebugaran. Misalnya, saat menonton televisi, cobalah berdiri dan duduk perlahan dari kursi beberapa kali saja. Itu sudah cukup. Atau setelah selesai membereskan makan malam, cobalah berjalan di tempat selama 5 menit. Hanya dengan menyadari dan melatih otot-otot besar seperti paha dan bokong, tubuh Anda pasti akan meresponsnya. Soal makanan juga sama. Jangan hanya peduli pada kalori, tapi perhatikanlah asupan protein untuk menjaga otot, daging, ikan, telur, tahu. Daripada sibuk menurunkan berat badan, fokuslah membangun tubuh yang bisa terus bergerak aktif. Ini akan menjadi benteng yang melindungi masa depan Anda. Bayangkan, saat usia 80 tahun, Anda masih bisa berjalan dengan kaki sendiri dan mengurus diri sendiri. Itu bukan sekadar soal kenyamanan. Itu adalah kebanggaan dan kepercayaan diri sebagai manusia yang masih berdaya. Jadi, mulailah dari hari ini. Detik ini juga. Tinjau kembali satu gerakan kecil atau satu pilihan makanan Anda. Yang kedua adalah tentang cara menyikapi uang. Ini mungkin terdengar sedikit mengejutkan, tapi ketahuilah, uang jika tidak memiliki keberanian untuk digunakan hanyalah sama seperti sobekan kertas biasa. Punya tabungan tapi akhirnya tidak sempat menikmatinya. Ini adalah penyesalan pedih yang sering diucapkan banyak lansia. Demi anak-anak, demi cicilan rumah, demi kecemasan hari tua. Anda bekerja keras dan berhemat demi hal-hal itu, tapi ketika tiba saatnya ingin menggunakan uang untuk diri sendiri, ironisnya tenaga dan semangat seperti masa muda sudah tidak tersisa lagi. Ingin pergi ke tempat itu, ingin mencicipi masakan itu, sambil menunggu kata suatu saat nanti, waktu berlalu dengan kejam dan sangat cepat. Saat muda, mungkin ada rasa bersalah saat membelanjakan uang, atau mungkin Anda tidak terbiasa bersenang-senang. Tentu saja, ini bukan ajakan untuk boros tanpa tujuan. Yang terpenting adalah mengetahui cara menggunakan uang yang bisa memperkaya batin saat Anda masih sehat. Contohnya, nikmatilah makan siang yang sedikit mewah di restoran yang membuat Anda penasaran. Belilah buku yang sudah lama ingin dibaca tanpa memusingkan harganya. Atau lakukan perjalanan 1 hari naik kereta, berjalan-jalan di kota yang belum pernah dikunjungi. Hal-hal kecil seperti itu sudah cukup. Pengalaman yang membuat Anda berpikir, wah menyenangkannya, bukan sekadar jadi kenangan, tapi akan menjadi pelita yang menerangi sisa hidup Anda. Saya sangat mengerti perasaan lembut Anda yang ingin mewariskan harta untuk anak-anak, tapi coba pikirkanlah,
Dibandingkan melihat orang tua yang selalu menahan diri, bukankah melihat orang tua yang hidup bahagia dan menikmati hidup adalah hadiah yang jauh lebih indah bagi mereka? Waktu di mana kita bisa menikmati uang untuk diri sendiri sebenarnya cukup singkat. Karena itu, selagi masih bisa bergerak, gunakanlah uang bukan hanya sebagai asuransi rasa takut, tapi untuk pengalaman yang membasuh jiwa. Itulah kunci penting agar saat berusia 80 tahun nanti, Anda bisa merasa hidup ini tanpa penyesalan. Yang ketiga, ini tentang tempat tinggal dan barang-barang. Mari kita lihat tempat tinggal Anda saat ini dengan kacamata masa depan. Ketika memasuki usia 80-an, banyak orang mengeluh, rumah ini terlalu besar, barangnya terlalu banyak sampai tidak terurus. Mereka menghela napas, merasakan beratnya beban mengurus rumah. Rumah yang dulunya nyaman saat muda, kini naik turun tangga terasa berat dan membersihkannya pun jadi tak maksimal. Barang-barang yang disimpan karena pikirnya mungkin suatu saat akan dipakai, tanpa sadar malah membuat ruang hidup menjadi sesak. Saat Anda berpikir, andai saja dulu saya membereskannya, biasanya tenaga dan semangat sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, mumpung masih sehat dan pikiran masih jernih di usia 50-an atau 60-an, sangat penting untuk mulai menanganinya. Tidak perlu membongkar seisi rumah sekaligus. Mulailah dari satu laci saja, atau lepaskan satu baju yang setahun ini tidak pernah dipakai. Mulailah dari hal kecil. Patokannya adalah, apakah barang ini diperlukan saya yang sekarang? Dan apakah saya di masa depan sanggup merawatnya? Dengan meringankan beban hunian Anda, itu juga merupakan bentuk kasih sayang tak terucap kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Jangan meninggalkan beban di mana orang lain harus bersusah payah membereskannya nanti. Mengantar barang-barang berharga Anda dengan tangan sendiri adalah bentuk cinta yang sangat mulia menurut saya. Nah, yang keempat adalah tentang hubungan antar manusia. Seiring bertambahnya usia, mungkin Anda pensiun dari pekerjaan atau anak-anak mulai mandiri, sehingga momen kesepian mungkin akan lebih sering terasa. Tapi, para lansia usia 80-an kompak mengatakan bahwa anggapan kebahagiaan ditentukan oleh banyaknya teman adalah sebuah ilusi. Jika ada satu orang saja yang bisa diajak tertawa lepas dari hati, itu sudah cukup membuat hidup kaya. Saat muda, mungkin kita berpikir punya banyak koneksi itu penting, tapi sebenarnya, yang utama bukanlah luasnya pergaulan, melainkan kedalamannya. Jarak hubungan yang nyaman dan tidak melelahkan. Tidak perlu merasa rendah diri melihat pergaulan orang lain yang tampak gemerlap. Jika ada hubungan yang membuat Anda harus terlalu banyak menjaga perasaan sampai lelah, lebih baik menjauh sedikit. Dan satu lagi yang sangat penting, belajarlah menikmati waktu sendiri. Berkumpul dengan orang lain memang menyenangkan, tapi jika Anda bisa merasa utuh saat sendirian, hubungan sosial Anda pun akan jadi lebih wajar dan tidak memaksakan diri. Membaca buku kesukaan, mendengarkan musik, waktu-waktu seperti itulah yang memperkuat pondasi jiwa. Hubungan manusia itu ibarat bumbu masakan. Tidak perlu dipaksakan terlalu banyak, tapi kalau tidak ada sama sekali rasanya hambar. Menemukan takaran yang pas untuk diri sendiri adalah kunci memperkaya hidup ke depannya. Yang kelima, ini mungkin bicara soal penyesalan yang paling mendalam. Saat menoleh ke belakang di usia 80 tahun, yang paling memberatkan hati bukanlah kesalahan yang telah diperbuat, melainkan hal-hal yang tidak sempat dilakukan. Sesuatu yang diam-diam ingin dicoba, atau hal yang terus ditunda dengan alasan nanti kalau ada waktu. Hal-hal seperti itu, di kemudian hari, akan berubah menjadi desah napas panjang penyesalan. Kenapa dulu tidak saya lakukan ya? Tapi dengarkan baik-baik, sama sekali tidak ada kata terlambat, karena dalam sisa hidup Anda, hari inilah hari di mana Anda paling muda. Yang penting adalah mencobanya. Tidak harus berhasil dengan sempurna. Fakta bahwa Anda sudah mencoba menantang diri sendiri akan membuat diri Anda di masa depan merasa puas. Ikut kelas percobaan atau kursus 1 hari, sekadar mengintip dunia baru itu pun sudah cukup. Berhentilah membandingkan diri dengan orang lain. Ini adalah tantangan demi hidup Anda sendiri. Penyesalan karena tidak mencoba akan terus menghantui seperti hantu. Tapi pengalaman mencoba, meski gagal sekalipun, pasti akan menjadi nutrisi bagi jiwa Anda. Jadi, tolong lebih jujurlah pada keinginan diri Anda sendiri. Dan yang terakhir, keenam. Ini tentang keluarga, khususnya hubungan dengan orang tua dan anak-anak. Selagi orang tua masih sehat, kita sering menunda-nunda karena merasa bisa bicara kapan saja. Tapi ketahuilah, kata kapan saja itu tidak akan bertahan selamanya. Seharusnya saya lebih banyak mendengar cerita mereka.
Seharusnya saya menyampaikan rasa terima kasih. Kesadaran itu seringkali datang terlambat, dan ini benar-benar sering terjadi. Mungkin terasa canggung atau malu, tapi sekadar ucapan terima kasih pun boleh. Atau mintalah mereka menceritakan masa lalu, bagaimana jalan hidup yang ditempuh orang tua Anda. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka anggap berharga. Mendengar cerita-cerita itu akan menjadi harta tak ternilai bagi Anda. Hubungan dengan anak pun sama. Karena merasa anak sudah dewasa, apakah Anda jadi menjaga jarak? Cobalah bicara bukan hanya sebagai orang tua yang memberi sesuatu, tapi sebagai sesama manusia dewasa yang setara. Dengan begitu, mungkin Anda akan melihat sisi lain mereka yang selama ini tidak terlihat. Tidak perlu pembicaraan yang terlalu formal. Kirim pesan singkat atau makan bersama, hal-hal sederhana itu sudah cukup. Yang penting adalah menjaga agar ikatan batin tidak terputus. Waktu untuk bisa saling bicara itu terbatas. Jangan sampai menyesal setelah tak bisa diulang kembali. Tolong jangan pernah lupakan hal ini. Jadi, mulai dari kesehatan, uang, tempat tinggal, pergaulan, hal yang belum sempat dicoba, hingga keluarga. Jika ditelaah lebih dalam, semuanya bermuara pada penyesalan atas apa yang tidak dilakukan dan rasa sesal karena tidak menjalin hubungan dengan lebih baik. Hidup Anda saat ini adalah persimpangan penting yang menuju masa depan. Tentu saja, setiap hari ada lelahnya, ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Semua orang memikul bebannya masing-masing dan berjuang keras untuk hidup. Tapi, janganlah menutup kemungkinan diri Anda dengan alasan menyedihkan seperti saya sudah tua. Perjalanan masih panjang. Jika cerita ini bisa menjadi pemicu kecil yang membuat hari esok Anda lebih bersinar, maka bagi saya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar dari itu.